kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi tentang proses fotosintesis yang dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan 1. Rizky Ida Purwaning Tias, NIM A510200008, 2. Alivia Putri Nuriman, NIM A510200009, 3. Rafiq Adi Kurniawan, NIM A510200011, 4. Fairuz Nurul Izzah, NIM A510200012, 5. Sabila Aulia Fajri, NIM A510200013. Yuk simak pembahasan dari kelompok kami. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri adalah fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintetis. Foto yang berarti cahaya dan sintetis yang berarti proses pembuatan atau proses pengolahan. Proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau, di mana dengan perlu adanya bantuan cahaya sinar matahari melalui proses biokimia pada klorofil. Tanpa adanya bantuan sinar matahari, tumbuhan hijau tidak bisa berfotosintesis dengan sempurna atau tumbuhan hijau tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Maksudnya yaitu pembentukan glukosa pada tanaman yang melibatkan air, CO2, dan cahaya matahari jadilah klorofil. Apa sih itu klorofil? Nah, klorofil sendiri merupakan zat hijau daun yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari yang menjadi salah satu molekul utama dalam berfotosintesis. Nah, hasil dari proses fotosintesis juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk menimbulkan energi pula. Sehingga fotosintesis merupakan proses yang penting untuk dipelajari. Jadi, proses fotosintesis sangatlah penting bagi kehidupan di muka bumi, karena hampir semua makhluk hidup bergantung pada proses fotosintesis. Selanjutnya adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Volume oksigen fotosintesis dapat diukur karena oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis. Maka dari itu, untuk mengetahui hasil tingkatan reproduksi fotosintesis tumbuhan dapat dilakukan dengan mengatur volume oksigen yang akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Karena tumbuhan bersifat autotrof atau organisme yang dapat mengubah mensintesis makanan langsung dari senyawa organik, tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen sebagai makanannya. Energi yang diperlukan untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut adalah reaksi yang menghasilkan glukosa. Tumbuhan biasanya menangkap cahaya menggunakan pigmen daun yang disebut dengan klorofil. Klorofil inilah yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil ini terletak pada organel yang disebut dengan kloroplas. Klorofil ini nantinya akan menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Dalam daun terdapat lapisan sel yang biasa disebut dengan mesofil. Pada proses fotosintesis, cahaya akan melewati epidermis tanpa warna untuk menuju mesofil atau tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis dimulai dari karbon dioksida yang diambil daun pada malam hari
melalui stomata, kemudian dilanjutkan dengan akar untuk mengambil air dari dalam tanah yang nantinya akan dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan. Lalu saat sinar matahari mengenai permukaan daun klorofil akan menangkap energi dari cahaya tersebut. Energi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Lalu, hidrogen akan digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Kemudian, pada proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah cahaya. Cahaya merupakan sumber energi utama untuk proses fotosintesis. Intensitas cahaya, sumber cahaya, dan durasi penyinaran yang terjadi merupakan faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis. Kemudian adalah kadar air. Jika pada proses fotosintesis tumbuhan kekurangan air, maka mulut daun akan tertutup. Hal itu akan mengurangi laju fotosintesis karena penghambatan penyerapan karbon dioksida pada tumbuhan. Yang ketiga adalah konsentrasi karbon dioksida. Laju pada proses fotosintesis dapat dipercepat melalui peningkatan pada karbon dioksida. Namun, peningkatan karbon dioksida harus disesuaikan oleh intensitas cahaya, sehingga konsentrasi karbon dioksida harus ditingkatkan secara perlahan agar laju fotosintesis meningkat dengan baik. Yang keempat adalah suhu. Pada fotosintesis, suhu mempengaruhi kerja enzim. Pada kenaikan suhu tertentu, hal ini dapat mempengaruhi kerja enzim. Namun, jika suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada enzim. Kebanyakan tumbuhan melakukan fotosintesis dengan baik pada suhu 10-35 derajat Celcius. Yang kelima adalah oksigen. Karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi, maka oksigen akan bersaing dengan karbon dioksida untuk mendapatkan hidrogen. Sehingga, kenaikan oksigen pada kasus ini akan menghambat keberlangsungan pada proses fotosintesis. Yang keenam adalah kandungan klorofil. Pada setiap tumbuhan terdapat klorofil dengan kandungan yang berbeda. Hal ini dapat dibedakan melalui warna daun. Seperti daun yang memiliki warna kekuningan, berarti kadar klorofil yang terkandung dalam daun tersebut relatif rendah. Sebaliknya, jika daun berwarna hijau, maka daun tersebut memiliki kadar klorofil relatif tinggi sehingga dapat meningkatkan laju fotosintesis. Kemudian adalah air. Setiap tumbuhan memerlukan air. Jika tumbuhan kekurangan air, maka tumbuhan tersebut akan layu dan mengakibatkan stomata cenderung tertutup sehingga difusi karbon dioksida dari udara akan terhambat. Selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan. Pada saat tumbuhan masih berupa kecambah, tumbuhan akan lebih rajin berfotosintesis dibanding tumbuhan yang sudah besar, karena yang sedang tumbuh memerlukan banyak energi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi dalam fotosintesis. Nah, fotosintesis pun tidak hanya terjadi dalam satu proses saja, tetapi fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Dan kami akan menjelaskan tentang proses reaksi pada fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Dan di sini, cahaya matahari adalah sebagai unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi proses reaksi terang ini. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran telakoid kloroplas, yaitu proses pembuatan karbonhidrat dari air, karbon dioksida, dan cahaya. Pada reaksi ini, fotosintesis sangat bergantung pada cahaya dan reaksinya menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung lebih dulu dan hasilnya digunakan sebagai energi
pada reaksi gelap. Dan yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplast. Seperti namanya, pada proses fotosintesis, reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil. Reaksi gelap menggunakan hasil dari reaksi terang untuk menghasilkan sumber energi melalui jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Calvin. Pada siklus ini, NADPH dan karbon dioksida akan bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula yang nantinya akan digunakan untuk membuat glukosa, pati, dan selulosa guna membangun struktur tumbuhan. Halo, kali ini kita akan membahas peristiwa apa saja yang dapat membuktikan fotosintesis. Yang pertama yaitu percobaan Sachs. Percobaan Sachs adalah hasil percobaan yang dilakukan oleh Julian von Sachs, yaitu ahli botani asal Jerman. Ilmuwan yang pertama kali melakukan percobaan Sachs dan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan pati. Nah, apa itu pati? Pati adalah karbohidrat yang dihasilkan dari fotosintesis sebagai sumber makanan tanaman untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Pada percobaan kali ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menutup sebagian daun dengan aluminium foil agar tidak dapat terkena cahaya matahari dan menempatkan daun tersebut di bawah paparan sinar matahari. Yang kedua, masukkan ke dalam alkohol agar dapat melarutkan klorofil dan rebus di air yang mendidih. Yang ketiga, setelah beberapa saat, daun dicuci dengan dilarutkan iodium. Yang kedua, percobaan Engelmann. Percobaan Engelmann membuktikan bahwa fotosintesis berjalan paling efektif pada spektrum warna tertentu. Engelmann menyinari alga hijau di dalam air dengan cahaya yang telah didispersi oleh prisma. Seperti yang kita ketahui, bila cahaya putih melewati prisma, maka cahaya tersebut akan terurai menjadi warna-warna. Saat disinari, bakteri banyak yang terkumpul di sinar warna merah atau ungu. Nah, bakteri akan berpindah tempat dengan kadar oksigen paling tinggi, dan hal ini berartian bahwa fotosintesis berjalan paling baik saat disinari cahaya ungu atau merah. Yang ketiga yaitu percobaan Ingenhousen. Ingenhousen adalah seorang ahli kimia dan ahli fisiologi asal Belanda yang menemukan bahwa fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, kali ini Ingenhousen menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata, kemudian dimasukkan ke dalam corong dan tabung reaksi yang tanaman tersebut di bawah sinar matahari yang kemudian dapat menghasilkan gelembung udara. Nah, yang keempat yaitu percobaan Van Helmont jam Baptista. Van Helmont menanam pohon willow yang seberat 2,2 kg di dalam tanah kering seberat 90 kg. Ia merawat pohon tersebut dengan menyiraminya air dan menjaga agar tanah tersebut tidak keluar masuk dari pot. Kemudian, setelah 5 tahun, Van Helmont menimbang pohon tersebut. Nah, ternyata pohon tersebut semakin tinggi dan mencapai 77 kg, akan tetapi tanaman ini hanya kehilangan tanah sebesar 57 gram. Dalam percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa tanaman membutuhkan air dalam proses fotosintesisnya.
fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari melalui proses biokimia pada klorofil. Klorofil sendiri merupakan zat hijau daun yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari yang merupakan salah satu molekul utama dalam proses fotosintesis. 2. Proses fotosintesis terjadi melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang sendiri terjadi pada pagi hari atau siang hari, karena pada reaksi ini proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Pada reaksi terang, cahaya matahari memiliki peranan untuk mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Sedangkan reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, sehingga reaksi gelap biasanya terjadi pada malam hari. Pada proses fotosintesis, reaksi gelap berfungsi untuk mengolah karbon dioksida untuk diubah menjadi glukosa. Namun, reaksi gelap tidak dapat terjadi jika tidak ada reaksi terang, karena dalam proses fotosintesis, reaksi gelap menggunakan hasil dari reaksi terang untuk menghasilkan sumber energi. Yang terakhir, ketiga, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis antara lain yaitu cahaya, kadar air, konsentrasi karbon dioksida, suhu, oksigen, kandungan klorofil, dan tahap pertumbuhan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.